Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, Sobat AS Channel, dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan membahas soal Pilgub Sumatera Utara. Sudah disediakan dua pasangan calon yang siap akan bertarung, berkontestasi di pilkada nanti. Ada Gubernur petahana Edi Rahmayadi yang nitih karir dari nol ya, seorang militer ya, yang kalau tidak salah jabatan terakhirnya seorang Pangkostrad ya, Panglima Komando Strategi Angkatan Darat, dan lawannya merupakan mantan wali kota Medan Bobi Nasution yang juga merupakan menantu dari Presiden RI ke-7 ya, Joko Widodo. Dipastikan ini akan ketat. Satu sisi kalau melihat bagaimana peluang dan kans dari Pilgub Sumatera Utara, Bobi Nasution sudah diusung oleh Kim Plus dan beberapa partai-partai politik yang bercokol ya, bergotong royong berkoalisi mendukung Bobi Nasution, dan sejak awal mendeklarasikan akan mendukung dan mengusung Bobi Nasution untuk maju di Pilgub Sumatera Utara. Sedangkan Edi Rahmayadi ya, tentu merupakan kader elit dari PDIP ya, karena memang setelah selesai masa jabatannya di militer dan dia masuk ke partai PDIP. Banyak ya yang mantan jenderal TNI yang karir politiknya masuk ke partai PDIP ya, termasuk calon gubernur Jawa Tengah ya, Andika Perkasa. Begini ya, Sobat AS Channel, saya mau menyampaikan bagaimana kans dan peluang, dan tentu kita akan menganalisis ya melalui referensi pemberitaan dari kompas.com ya. Ada dataan dari Edi Rahmayadi ya. Nah, ini beritanya menarik ya, ngeri-ngeri sedap, pidato serta narasinya berapi-api yang disampaikan dan ditulis oleh kompas.com ya. Minta kader PDIP lawan kecurangan di Pilkada Sumatera Utara, nyawa kita berikan. Ini lantas tulisan dari kompas.com menyoroti bagaimana proses pelaksanaan pilkada. Satu sisi Bobi Nasution ya, sekali lagi diusung oleh koalisi partai besar, partai yang hari ini menjadi penguasa di Republik ini. PDIP merupakan mantan penguasa juga di era Jokowi ya, 2 periode 10 tahun ya menjadi penguasa ya. Walaupun sampai saat ini PDIP masih tetap menjadi partai nomor 1 dan terbesar di Indonesia. Sobat AS Channel, saya akan sedikit bacakan ya referensi ya dari kompas.com yang nanti kita akan ambil tema dari berita ini ya. Minta kader PDIP lawan kecurangan di Pilkada Sumatera, Edi nyawa kita berikan. Ini menarik ya beritanya. Medan, kompas.com, calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 Edi Rahmayadi meminta para kader PDIP untuk aktif mengawasi dan melawan potensi kecurangan dalam Pilkada Sumatera Utara. Dalam pernyataan kan bahwa kader tidak boleh takut untuk menghadapi kecurangan, bahkan jika harus mempertaruhkan nyawa demi kebenaran. Begitu ya pernyataan Edi Rahmayadi ya, tegas ya. Ya memang begitu ya, mantan militer ya. Satu pesan saya, jangan pernah takut dengan kecurangan. Kalau ada yang takut menghadapi kecurangan ini, berarti dia adalah seorang pecundang. Nyawa saja kita berikan demi satu kejujuran, demi kebenaran. Berani, tulus dan ikhlas, ujar Edi dalam keterangan tertulisnya Jumat. Saya lanjutkan. Tersebut disampaikan Edi saat menghadiri acara rapat kerja cabang khusus atau Raker Cabsus DPC PDI Perjuangan di Kabupaten Tapanuli Tengah di Aulia Katolik Center Pandan
Tamteng pada Kamis ya. Mantan Pangkostrat ini juga memuji PDIP sebagai partai besar yang memiliki kader-kader kuat dan loyal dan dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat. PDIP kokoh dan kuat dalam loyalitas dan kerjasama. Saya hormat dan berterima kasih, tambah Edi. Edi menjelaskan bahwa dirinya PDIP memiliki cita-cita bersama untuk mendorong kesejahteraan rakyat melalui Pilkada serentak tahun 2024. Kita besarkan PDI Perjuangan ini membesarkan rakyat kita dan membesarkan bangsa kita yang sama-sama kita cintai. Merdeka, merdeka, serunya dalam Pilkada Sumatera Utara. Terdapat dua pasangan calon gubernur yang bersaing. Edi Rahmayadi berpasangan dengan Hasan Basri, didukung oleh PDIP, Hanura, Partai Gelora, Umat, dan Partai Kebangkitan Nusantara, PKN, dan Partai Buruh ya. Ini partai yang mendukung Edi Rahmayadi itu relatif partai-partai kecil ya. Yang sementara itu lawan mereka Bobi Nasution berpasangan dengan Surya, didukung oleh partai-partai besar seperti Gerindra, Golkar, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, PKS, Perindo, PPP, dan PSI. Luar biasa ya. Sobat AS Channel, kalau kita melihat bagaimana Edi Rahmayadi yang diusung oleh PDIP dan partai-partai kecil berbeda tentu dengan Bobi Nasution yang diusung oleh partai-partai yang saat ini menjadi penguasa, termasuk Gerindra ya. Ini tentu akan menjadi peluang dan kesempatan menarik bagaimana kembali rematch ya di Sumatera Utara. PDIP akan bertemu dengan Plus ya. Selalu begitu ya, karena ya kita tahu bahwa hanya menyisakan PDIP saja ya yang di luar koalisi Kim Plus ya, yang hari ini kebanyakan provinsi akan bertarung ya, berhadap-hadapan. PDIP selalu dengan Kim Plus, termasuk ya di Jakarta ya, Jakarta juga di Jawa Tengah ya. Bagaimana terlihat konstelasi dan ketat ya antara PDIP dengan Kim Plus. Ini menjadi momentum pembuktian buat bagaimana lantas selama Pak Edi Rahmayadi menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara di periode kemarin akan membuktikan kepada publik apakah jabatan ketika dia menjabat lantas rakyat ya, masyarakat betul-betul puas dengan kerja serta kinerjanya. Berbeda halnya dengan Bobi Nasution yang datang sebagai mantan wali kota Medan dan hari ini akan bertarung, atau 27 November nanti akan bertarung. Nah ini dengan ya katakanlah nama besar mantan Presiden Jokowi mungkin akan menjadi efek yang membantu ya, ditambah lagi dengan Kim Plus ya. Tetapi Sobat AS Channel, saya percaya ya bahwasanya dengan mendapat dukungan dari Kim Plus atau diusung dari partai koalisi B ya, koalisi besar hari ini, belum tentu juga bisa mendapatkan atau memenangkan pertarungan tersebut. Kalau melihat analisis dan berbagai informasi dan berita ya, apalagi mengacu kepada lembaga survei ya, yang namanya Bobi Nasution ini ya tentu menurut lembaga survei Litbang Kompas kalau tidak salah menempatkan dirinya di posisi teratas dan melewati atau dan setelah itu ya ada Edi Rahmayadi di urutan kedua. Itu menurut acuan yang kita terima dari Litbang Kompas, lembaga survei ya, soal elektabilitas. Lantas ya banyak pertimbangan buat kita bagaimana literasi dari masyarakat utara, cara mencari pemimpin ini akan jauh lebih penting dan menjadi pressure terhadap pasangan calon yang diusung oleh Partai Kim Plus. Hanya di Sumatera Utara saja sobat, tetapi di provinsi-provinsi yang lain, katakanlah di Jawa Barat, di DKI Jakarta dan Jawa Tengah, bagaimana lantas PDIP bertarung berhadap-hadapan head to head dengan Kim Plus. Siapakah yang akan terpilih menjadi Gubernur Sumatera Utara periode 2024-2029? Satu petahana, satu mantan wali kota Medan.
Nah, ini menjadi pertarungan menarik ya, pembuktian buat Edi Rahmayadi kepada masyarakat Sumatera Utara kinerjanya ketika di masa pemerintahnya kemarin, apakah betul-betul puas masyarakat Sumatera Utara atau rubah ya terhadap Bobi Nasution untuk periode ini. Nah, ini menjadi kesempatan serta peluang menarik ya. Begitu ya sahabat-sahabat ASN, bagaimana Pak Edi Rahmayadi ini dalam pidatonya menyampaikan pernyataan bahwa PDI Perjuangan itu harus betul-betul berjuang ya, bahkan sampai mempertaruhkan nyawa ya. Ini menarik ya sahabat-sahabat ASN. Silakan ya untuk masyarakat Sumatera Utara, itu yang bisa saya sampaikan ya. Sudah tersedia 2 pasangan calon, yang satu petahana, yang satu wali kota Medan, yang merupakan juga mantan Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo, yang kemudian ya ditafsirkan oleh publik bahwa akan mendapatkan dukungan dari stakeholder ya, atau pemerintah yang berkuasa saat ini. Bagaimana kemudian masyarakat Sumatera Utara akan berusaha melawan kecurangan ya, yang menurut Edi Rahmayadi ya terindikasi bahwa ketika calon yang diusung oleh partai besar dan partai penguasa itu, menurut Edi ya mengajak kepada kader-kader dan semua masyarakat untuk terus bisa memantau bagaimana mencegah praktek-praktek curang dalam pilkada. Tetapi sahabat-sahabat ASN, ada yang lebih penting, yaitu memang bagaimana proses ya pelaksanaannya itu. Dalam hal ini KPU Bawaslu harus menjadi lembaga yang betul-betul dan seimbang ya, adil untuk semua pasangan calon, karena ya legitimasi independensi yang diperlukan oleh KPU khususnya ini harus menjadi langkah, dan bagaimana kemudian KPU bisa mengembalikan citra dan nama baiknya yang selama ini ya menjadi problem dan menuai public of interest. Itu ya buat masyarakat Sumatera Utara. Sekali lagi, kedua pasangan calon ini ya tentu jangan dilakukan soal kapasitas. Dua-duanya juga mempunyai ya kapasitas ya, mempunyai elektabilitas, kredibilitas ya, memenuhi syarat untuk menjadi gubernur. Tetapi yang paling penting kontestasi ini yaitu proses pelaksanaan yang akan digelar oleh KPU. Bagaimana lantas KPU sekali lagi menjadi lembaga yang independen, yang adil, lembaga yang betul-betul nantinya bisa dipercaya oleh masyarakat dan tidak menguntungkan satu calon apapun. Dia akan lurus, tegak lurus ya. Nah ini yang paling penting agar bisa terlahir pemimpin yang mendapat legitimasi serta menjadi wadah dan serta aspirasi rakyat. Ya, begitu ya yang paling penting. Silakan Sobat AS Channel ya, terkhusus untuk saudaraku yang berada di Sumatera Utara ya, gunakan sekali lagi akal sehat, kecerdasan, kewarasan kita, intelektualitas kita, literasi dari masyarakat Sumatera Utara. Saya percaya dan Sumatera Utara bukan masyarakat yang kaleng-kaleng ya, masyarakatnya cerdas. Ini ya, silakan tentukan pilihan Anda 27 November nanti. Mudah-mudahan terpilih dan lahir baru pemimpin betul mengabdikan diri terhadap sepenuhnya untuk masyarakat, dan tentu program-programnya serta kebijakan akan menguntungkan dan pro terhadap rakyat. Itu yang paling penting ya sahabat-sahabat AS Channel. Begitu dulu ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ulasan berita yang saya angkat dari kompas.com soal Edi Rahmayadi ya, yang menyatakan siap kadernya berjuang melawan kecurangan ya. Itu dugaan yang disampaikan, ini menarik ya sahabat-sahabat AS Channel. Kata wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.